Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini yaitu program linier, menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang sesuai dengan program linier 2 variabel dengan tepat. 2. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dari situasi yang diberikan dengan benar. Pertama, model matematika. Bisa kita lihat pada gambar. Ini ada masalah nyata, kemudian nanti diterjemahkan ke bahasa matematika, kemudian nanti dibuat model matematika, dan yang terakhir nanti akan dicari solusi dari model matematika tersebut. Ini adalah gambaran dari proses pemodelan matematika. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, ketidaksamaan, atau fungsi. Model matematika dari setiap permasalahan program linier secara umum terdiri atas 2 komponen, yaitu fungsi tujuan Z sama dengan fx sama dengan ax plus by. Fungsi kendala berupa sistem ketidaksamaan linier. Langkah-langkah membuat model matematika: 1. Baca soal secara cermat, kemudian misalkan. Biasanya yang dimisalkan adalah produknya. 2. Susun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. 3. Susun fungsi tujuannya. Ciri-ciri tanda ketidaksamaan yang digunakan: 1. Tanda lebih dari sama dengan biasanya digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, atau paling sedikit. Kemudian tanda kurang dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, atau paling banyak. Kemudian saya akan tampilkan permasalahan kontekstual yang pertama. Teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linier dari agen perjalanan. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah becak atau bajai. Becak dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Sedangkan bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang, biaya sewanya Rp200.000. Rombongan ini menginap di hotel dengan lahan parkir yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur agar biaya sewa kendaraan semurah-murahnya. Untuk itu, akan ditentukan banyaknya becak dan bajai masing-masing yang harus disewa. Baik, untuk permasalahan kontekstual yang kedua. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas. Paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Kemudian permasalahan yang ketiga.
Silakan untuk diperhatikan. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan gurame memerlukan lahan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 3 juta rupiah, dan setiap kolam ikan gurame menghasilkan keuntungan 5 juta rupiah. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut adalah Baik, dari permasalahan yang terakhir tadi bisa kita tulis di sini, yaitu seorang petani ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan lele dan ikan gurame. Kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan gurame memerlukan lahan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Setiap kolam lele menghasilkan keuntungan 3 juta dan setiap kolam ikan gurame menghasilkan keuntungan 5 juta. Apa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut? Baik, bantulah permasalahan petani ikan untuk menentukan berapa banyak kolam lele dan kolam gurame yang akan dibangun. Tentukan juga apa keuntungan maksimal yang bisa petani ikan tersebut peroleh. Selesaikan permasalahan di atas dengan bantuan LKPD yang telah disediakan. Selamat mengerjakan.